Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Allahu Akbar ya. Dan kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih masih di bab 3 tentang bersuci itu mudah. Sebagaimana yang minggu lalu atau pekan lalu kita bahas tentang ketentuan tayamum ya, pengertian, kemudian kapan diperbolehkan tayamum, syarat tayamum, rukun tayamum ya, sunnah-sunnah tayamum, dan hal yang membatalkan tayamum. Nah, selanjutnya hari ini Ananda, sebelum belajar marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana kita ingat ya bahwa Allah tidak akan pernah membebani kita sesuai dengan kesanggupan, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi Allah sangat memudahkan kita ketika kita tidak mampu untuk melakukan satu perbuatan ya, untuk menyempurnakan sebuah ibadah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lainnya atau memudahkan kita. Contohnya ketika ingin sholat, maka kita diharuskan untuk berwudu, karena wudu termasuk bagian dari sah tidaknya sholat kita. Nah, kemudian ketika wudu itu tidak bisa kita lakukan, maka Allah menggantikan wudu tersebut dengan tayamum. Nah, kemudian hari ini kita akan praktek tayamum. Adapun tata caranya, pertama adalah membaca basmalah dan niat. Kedua, menempelkan kedua telapak tangan di dinding yang berdebu ya. Jadi sebenarnya dinding-dinding itu senantiasa berdebu. Jadi boleh digunakan untuk bertayamum. Jadi menempelkan tangan, kedua tangan kita, telapak tangannya ya, ke dinding. Kemudian yang ketiga, menipiskan tanah atau debu tadi dengan meniup kedua telapak tangan. Jadi ditiup. Jadi sudah ditempelkan, ditiup. Ya. Selanjutnya mengusapkan tanah atau debu ke muka sekali usapan. Perhatikan ini. Ya, dari atas kemudian menuju ke bawah ya. Kemudian ini menempelkan lagi kedua telapak tangan di dinding lain atau tempat lain yang berdebu. Boleh ada wadah ya yang kemudian digunakan untuk kemudian bertayamum ya, tapi harus berpindah ya, atau di lain tempat. Misalnya berwudu di tempat tadi, menempelkan untuk muka di tempat yang lain untuk menempelkan di tangan sampai ke siku. Nah, mengusapkan tanah atau debu ke tangan kanan dan kiri sampai siku sekali usapan. Jadi perhatikan, ini tangan dua-duanya sudah ditempelkan, lalu sisi kanan, sisi kiri kemudian mengusapkan ke kanan terlebih dahulu, lalu ke belakang. Nah, kemudian sampai ke kembali. Lalu begitu pula selanjutnya ya, dibalas dengan tangan kiri ya, di tangan kiri seperti itu. Jadi sekali usapan. Kemudian setelah bertayamum berdoa sebagaimana doa sesudah wudu ya, doa sesudah wudu dibacakan sebagaimana tayamum juga dipraktekkan. Nah, selanjutnya Ananda silahkan praktekkan tata cara tayamum. Kemudian praktekkan tata cara tayamum ya. Lalu ingat ya, bertayamum itu dengan tanah atau debu yang suci. Jangan bertayamum dengan tanah atau debu yang terkena najis. Jadi contohnya di dinding, perhatikan di dinding apakah, atau di kursi penumpang bagian depan kita, biasanya kan ada kursi itu bisa dipakai untuk berwudu, tapi perhatikan apakah di situ terkena najis atau tidak ya. Kalau ada najis maka tidak boleh ya ada melakukan tayamum di situ. Maka carilah tanah atau debu yang suci. Kemudian silahkan Anda kerjakan urutan-urutannya ini, menarik garis ya. Ya, perhatikan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
itu ditarik sesuai dengan urutan tayamum. Ya, misalnya menipiskan tanah atau debu itu urutan keberapa, membaca basmalah dan niat itu urutan keberapa, mengusap debu ke muka, berdoa, ya, menempelkan kedua telapak tangan di dinding, mengusap debu ke tangan itu urutan keberapa masing-masing ya. Kemudian selanjutnya silahkan Ananda melakukan praktek tayamum. Mintalah bimbingan orang tua Ananda semua untuk melakukan praktek tayamum tersebut. Selanjutnya, ini adalah rangkuman, silahkan Ananda baca ya di halaman 32 ya. Ini ya, hikmah yang bisa kita pegang atau diambil adalah sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya, Al-Insyirah ayat 6. Kemudian perhatikan, berikan tanda centang pada ya atau tidak di bawah ini. Nomor 1, aku yakin bahwa Allah memberikan kemudahan dalam kesulitan, ya atau tidak. Aku bertayamum setiap akan melaksanakan sholat fardu ketika berhalangan menggunakan air, ya atau tidak. Kemudian ayo silahkan Anda berlatih menjawab soal nomor 1 sampai 5. Kemudian praktekkan tata cara bertayamum dengan benar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.